yang belum ada sinyal 4G. Jadi kalau 2G pokoknya yang belum ada 4G itu 12.500. Nah, dari 12.500 itu 9.000-nya itu tugasnya bakti untuk bangun dengan anggaran yang sudah ditambahkan insya Allah. Nah, dan 1.000 sekiannya sudah dibangun. Nanti mungkin saya kasih PowerPoint-nya juga ya Pak. Mohon maaf karena ini lagi. Jadi dalam 2 tahun ini target Pak Menteri yang baru, Pak Joni Plate nggak baru ya Pak, udah 22 tahun. Itu ada 7.904 titik seluruh Indonesia yang akan dibangun. Dan 675 titiknya ada di Maluku. Berapa? 675 titik. Nah, jadi mungkin ketiga paling banyak karena paling banyak di Papua dan Papua Barat. Jadi 7.000 itu 5.000 di Papua dan Papua Barat. Nah, jadi 670 ini rencananya akan dibangun dalam 2 tahun. Nah, sampai saat ini sebenarnya sudah ada yang mulai survei, tapi nanti saya pastikan untuk yang di Maluku. Nah, dari 11 kabupaten itu hanya 9 yang masuk. Kota Tua sama hanya 8. Maluku Tenggara, Kota Tua sama Ambon itu nggak masuk. Tapi Kota Tua sama Maluku Tenggara itu udah masuk, jadi target 3.000-nya operator seluler ya. Tadi saya bilang 12.000, 9.000-nya bakti, 3.000-nya operator yang harus bangun itu masuk. Kalau Ambon memang tidak masuk kedua-duanya, mungkin karena sudah tercover. Kemarin juga sudah disampaikan juga pada saat rakor sama kadis-kadis kabupaten dan provinsi. Jadi kalau Ambon sendiri kita punya perlakuan khusus, jadi kita memanfaatkan BUMDes di daerah itu untuk melayani internet. Jadi kita cariin internet service provider, penyedia internet yang mau di sana. Nanti kita temukan mereka yang bekerja sama, mereka yang menghasilkan. Jadi BUMDes rakyatnya dapat, masyarakatnya dapat internet walaupun berbayar. Nanti BUMDesnya dapat pendapatan. Itu di Ambon. Nah, untuk detailnya sendiri nanti mungkin di-share sama Mas Emir untuk yang 170 itu mana saja Pak. Nah, untuk KAI sama BTS sementara ini kan kalau akses internet itu sudah ada 730 titik yang sudah on air di Maluku. Itu juga paling banyak se-Indonesia. 732 titik. BTS ada 243 dengan keterbatasan anggaran kami sampai 243. BTS ya? 243. Untuk 4G-nya sendiri tahun ini rencananya akan di-update yang belum menjadi 4G itu akan di-update ke 4G. Tapi memang sebenarnya layanan 4G sendiri ini pastinya kalau Bapak Ibu nanti ngecek ada BTS Bakti, biasanya kan kalau misalnya isinya BTS Bakti memang tidak sebagus BTS operator karena memang towernya pun tidak yang tower besar gitu kan Pak. Memang targetnya sendiri Bakti itu nggak akan lama-lama ngasih bantuan. Ibaratnya ketika nanti di situ sudah ada operator Telkomsel yang mau bangun atau Indosat yang komersil mau bangun yang lebih besar, nanti Bakti hadir. Salah satu contohnya ada di Tanimbar. Di Tanimbar ini kemarin Pak Kadisnya ngomong, Mbak, ini BTS Bakti saya lupa lokasinya. Tapi intinya di situ udah mau ada operator bangun. Ini saya mau pindahin ke lokasi lain nih BTS-nya. Nah, itu berarti salah satu kesuksesannya itu. Jadi ketika di situ bangun, di situ misalnya BTS Bakti bangun, ternyata operator mau bangun secara komersil, BTS Bakti dicabut, itu sudah berhasil berarti untuk memancing operator bangun di sana. Jadi mungkin seperti itu Pak gambaran awalnya. Oh ya, satu lagi Pak. Jadi akhir tahun kemarin kami sudah sharing surat ke 8 kabupaten yang akan kami bangun yang di 675 titik yang dibangun Bakti. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi ini datanya kan data dari pusat, konfirmasi benar nggak di situ nggak ada sinyal, benar nggak di situ dibutuhkan gitu. Nah, sejauh ini yang belum respon dan sulit sekali, mungkin Bapak Ibu bisa bantu tolong saya, itu Maluku Tengah sama Seram bagian Barat itu belum ada sama sekali. Saya telepon, saya tiap hari telepon nggak bisa dibalas. Nah itu Pak Kadis SBB. Partainya Bupati gitu. Mohon maaf ya Pak, maksudnya biar kami bisa saling bantu juga gitu kan. Ya, kami kalau misalnya yang lain itu apalagi kalau Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Tanimbar itu udah tiap hari teleponan sama saya udah biasa aja gitu kayak, Bu ini mati ya siap atau segala macam itu udah CS sekali lah gitu kalau ibaratnya kalau kata bahasa ininya. Jadi
kami juga minta tolong mungkin Bapak Ibu kebetulan alhamdulillah kesini untuk Maluku Tengah sama Seram bagian barat mohon dipus karena lokasinya benar saya cek ya. Sulit ya? Karena lokasinya sebenarnya sudah ada, jadi ibaratnya saya sampai ngomong ini Bapak mau dibangun apa mau saya pindahin ke tempat lain gitu kan, misalnya ke yang lain yang lebih perlu aja daripada nggak dibales suratnya. Pindahin aja Bu. Jangan lupa kasihan gitu. Bentar, saya lihat ya. Tapi pindahin di dalam Maluku lah, bukan pindahin. Oh gitu. Nih di Maluku Tengah itu ada 32 titik yang akan dibangunkan. 32. Seram bagian barat 38. Tapi itu nggak tahun ini aja Pak. Dalam 2 tahun saya belum tahu dalam 2 tahun itu kapan bangunnya. Pokoknya dalam 2 tahun ini. Memang yang paling banyak itu di Seram bagian timur. Ada 150-an. 150-an sama di Aru 158. Aru 100. Aru ada 150. Enggak, sorry, 107, maaf. 107 titik. Iya, MBD 112. Berapa MBD? 112. 12 titik. SBT yang paling banyak Pak. SBT banyak ya. SBT berapa Bu? 150. 150 SBT. Nah, tapi memang semuanya sudah konfirmasi kecuali di Maluku Tengah sama di SBB. Buru berapa buru? Buru itu di 35 titik Pak. Nah, Bursel 74 Pak. Bu ulang berapa? Arus 107. Arus 107. Ya. SBT 150. Iya, Tanimbar 65. MBD sini KKT 65. 65. Iya. Nah, data ini sebenarnya Pak, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan karena ini kita lagi ada Bursel berapa tadi? Bursel 74. 74 Bapak. Jadi karena ini semuanya keputusan Menteri untuk dibangun di sekian titik ini. Hanya saja mungkin kita butuh proses waktu. Ya bertahap, tapi rencananya memang target kami dalam 2 tahun. Tapi kan kadang dari daerah sini ngomong yakin Bu 2 tahun ini daerah Maluku, Papua Barat tidak semudah daerah. Jangan dibangun di nanti tahun keduanya. Tapi tahun ini berapa kan? Iya, tapi intinya sih kami udah kan jadi pembangunan itu dibagi jadi 5 paket. Ada untuk Maluku itu dari paket